Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like fire. In the shit out, bury a fire. Hate things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all I'm feeling, you're in the shit out, bury the fire. That shit too high, can't go down until you say something too loud. Pada minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi teks eksposisi. Kali ini, kita akan belajar cara menyimpulkan teks eksposisi. Oleh sebab itu, ikutilah langkah-langkah berikut. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi adalah 1. Perhatikan judul. 2. Temukan gagasan utama setiap paragraf. 3. Rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Ini adalah contoh menyimpulkan teks eksposisi. Yuk sama-sama kita baca dengan judul UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Dampak ujian nasional atau UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Ini disebut dengan kalimat utama, paragraf 1. Alasannya, UN hanya mengukur aspek pengetahuan dengan bentuk soal pilihan ganda. Padahal, hakikat pembelajaran mestinya mampu membawa siswa pada sikap kritis, kreatif, dan selalu ingin tahu. Bisa jadi, anak yang cerdas sejak kelas 1 tidak lulus gara-gara ketika ujian nasional terpleset. Kesibukan siswa menghafal dan terampil mengerjakan soal jelas akan berpengaruh terhadap gaya mengajar seorang guru. Siswa akan semakin jauh dari lingkungan yang merupakan modal awal untuk dibentuk menjadi pengetahuan melalui pengalaman belajar. Guru pun tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk memberdayakan para murid agar benar-benar menjadi sosok generasi masa depan yang kritis. Para guru lebih banyak mengajak siswa untuk belajar menghafal agar mendapat nilai UN yang tinggi. Jika UN dengan model hafalan semacam ini dilakukan secara terus-menerus, dunia pendidikan kita akan sulit melahirkan generasi masa depan yang kritis dan kreatif. Sejak di bangku sekolah, mereka telah diperlakukan seperti robot penghafal yang kehilangan daya nalar dan daya berpikir. Mereka hanya patuh pada komando yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk berpikir kritis dan efektif. Jika dunia pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tentu akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Mereka yang kini tengah menimba ilmu di bangku sekolah, itulah yang kelak akan menjadi pemimpin masa depan negeri ini. Hal ini penting diperhatikan secara serius, agar negeri kita tidak akan kehilangan generasi yang kuat dan tangguh. UN memang bertujuan baik untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Namun, jika sistem yang digunakan kurang tepat, akan sulit untuk dijadikan sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan. Apalagi, setiap kali UN berlangsung, masih saja terjadi kebocoran kunci jawaban yang mencederai nilai kejujuran. Masalah ini benar-benar harus mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Berdasarkan kalimat utama setiap paragraf pada teks eksposisi, UN dan kemajuan dunia pendidikan dapat dirangkai ke dalam beberapa kalimat yang ringkas dan padat, sehingga menjadi sebuah simpulan sebagai berikut. Ujian nasional atau UN belum berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan karena siswa hanya disibukkan untuk menghafal dan terampil mengerjakan soal, sehingga dapat berdampak terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan persoalan ini secara sungguh-sungguh.
Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah, dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi baik antar kalimat maupun intra kalimat. 2. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Namun, terkadang berada di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. 3. Kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. 4. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Contoh kalimat utama. Gagasan utamanya adalah Rika rajin. Berarti kalimat utamanya adalah Rika adalah anak yang rajin. Gagasan utama berada di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelasnya bisa kita kembangkan menjadi dia selalu bangun pagi setiap harinya. Kemudian kalimat penjelas keduanya, biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Kemudian kalimat penjelas ketiga, bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Jadi paragraf ini, karena kalimat utamanya berada di awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Nah, paragraf ini akan terlihat seperti di bawah ini. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Rika adalah anak yang rajin. Ini disebut dengan kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat utama ini membutuhkan penjelasan karena masih bersifat umum. Nah, bagaimana dia rajin? Kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, dan kalimat penjelas 3. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang membutuhkan penjelasan. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Jadi, kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama atau memberikan alasan-alasan dari kalimat utama. Kalimat penjelas bisa terdiri dari satu kalimat penjelas, 2, 3, 4, atau sesuai dengan kebutuhan daripada kalimat utama tersebut. Ciri-ciri kalimat penjelas. 1. Merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. 2. Mendeskripsikan atau menjelaskan topik. 3. Memerlukan penghubung seperti bahkan, misalnya, contohnya, untuk tercapainya koherensi atau keterkaitan antar kalimat. Letak kalimat utama di dalam paragraf. 1. Kalimat utama di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. 2. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. 3.
kalimat utama di awal dan di akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. 1. Kalimat utama di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Terdiri dari kalimat utama disebut dengan umum, kemudian ada kalimat penjelas atau khusus, kemudian kalimat penjelas khusus. Nah, untuk kalimat penjelas sesuai dengan kebutuhan dari kalimat utamanya. Contoh, pohon sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, nomor 1 ini disebut dengan kalimat utama karena dia masih bersifat umum dan membutuhkan penjelasan. Kemudian dia dijelaskan oleh kalimat penjelas. Itu satu di antara manfaatnya adalah menjaga ketersediaan oksigen bagi makhluk hidup sekitarnya. Kemudian kalimat penjelas selanjutnya, selain itu, dengan adanya pohon, maka panas matahari tidak sampai langsung ke bumi. Kemudian kalimat penjelas selanjutnya, pohon juga bisa dimanfaatkan buah atau batangnya untuk kebutuhan manusia yang lain. Keterangannya, kalimat utama paragraf di atas ada pada nomor 1. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. 2. Kalimat utama di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Contoh, kopi sepertinya memang menjadi minuman favorit penduduk Indonesia. Rasanya yang pahit jika dipadukan dengan gula memiliki aroma yang pas dan membuat beberapa pecinta kopi tergila-gila. Bahkan, di beberapa tempat di dunia kian berlomba untuk menciptakan cita rasa kopi yang berbeda dari yang pernah ada. Wajar bila ternyata kopi memiliki komunitas pecintanya hingga detik ini. Nah, berdasarkan paragraf ini, dapat kita lihat pada nomor 1, 2, dan 3 itu adalah kalimat penjelas. Jadi paragraf ini dimulai dengan menjelaskan dahulu, baru kemudian terakhir ditutup dengan kalimat utama atau yang bersifat umum. 3. Kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf, disebut dengan paragraf campuran. Contoh, kesehatan adalah kekayaan terbesar yang wajib dijaga. Dengan berbekal kesehatan, hidup seorang akan lebih memiliki makna. Sehat ibarat barang mahal yang perlu dijaga dan diperjuangkan. Kesehatanlah yang akan membantu setiap individu untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga, ketika kita memiliki kondisi fisik yang sehat, hendaknya patut disyukuri dengan menjaga pola hidup kita. Kalimat utama pada paragraf di atas ada pada nomor 1 dan 5. Keduanya berargumentasi mengenai kesehatan pada setiap individu yang harus dijaga. Sedangkan selebihnya adalah kalimat penjelas. Jadi, kalimat nomor 5 ini mempertegas dari kalimat nomor 1. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Sebelum itu, bacalah teks ini dengan saksama. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.